Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ramadhani, seorang insinyur dengan visi besar untuk menciptakan perubahan positif dalam industri energi listrik, khususnya dalam pengembangan dan optimalisasi sistem pembangkitan energi fosil fuel. Sejak awal karir saya telah membangun fondasi pengetahuan yang kuat dan pengalaman praktis yang mendalam di bidang ini. Visi saya sebagai seorang insinyur adalah menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan dalam industri energi listrik. Saya percaya bahwa transformasi menuju energi yang lebih ramah lingkungan memerlukan keahlian teknis yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang sistem energi fosil. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk menjadi seorang expert atau ahli yang terkemuka dalam pengembangan dan optimasi sistem tersebut. Misi saya adalah menyusun strategi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan dari pembangkitan energi listrik, khususnya pada energi fosil. Saya akan terus mencari cara untuk mengintegrasikan teknologi terbaru dan best practice atau praktik terbaiknya ke dalam desain dan operasi sistem, dengan fokus pada pengurangan emisi, peningkatan efisiensi, dan penerapan teknologi hijau sehingga dapat membantu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada pembangkit existing. Dalam perjalanan karir saya, tujuan utama saya adalah menjadi seorang pemimpin di bidang yang saya geluti kali ini, yaitu di bidang pembangkitan energi listrik yang dapat memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap transformasi positif dalam industri energi. Saya berharap berkolaborasi dengan para profesional terkemuka, berbagi pengetahuan, sharing knowledge, dan terus mengembangkan keahlian saya agar dapat memberikan solusi yang terbaik bagi tantangan yang dihadapi industri energi listrik pada saat ini dan masa depan. Saya percaya bahwa dengan komitmen yang kuat, pengetahuan yang mendalam sebagai fondasi, serta kolaborasi yang aktif dan efektif, kita dapat mencapai pembangunan dan pengoperasian sistem energi fosil yang lebih berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan. Sehingga saya berharap dapat berperan dalam menciptakan masa depan yang lebih baik untuk industri energi listrik dan lingkungan kita dalam rangka menyambut transformasi energi hijau menggunakan EBT atau energi baru terbarukan. Alasan saya mengapa masih ingin menggeluti di bidang energi listrik, khususnya pada energi fosil seperti batu bara, adalah karena penggunaan energi fosil pada saat ini di Indonesia masih memegang peranan yang sangat signifikan dalam perekonomian di Indonesia. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam seperti minyak bumi dan batu bara ini menjadi faktor utama dalam pembelaan terhadap energi fosil yang digunakan. Transisi menuju energi terbarukan memerlukan investasi yang sangat besar serta waktu yang cukup panjang untuk menggantikan infrastruktur energi yang sudah ada dan terintegrasi secara luas di Indonesia. Selain itu, Indonesia dikenal memiliki cadangan batu bara dan minyak bumi yang melimpah, yang secara ekonomis dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. Selama transisi ini juga perlu diperhitungkan ketidakpastian pasokan dari sumber energi terbarukan seperti angin dan matahari yang masih mengalami fluktuasi. Sementara itu, penting untuk diakui bahwa industri energi fosil ini memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang hati-hati dalam
merencanakan transisi menuju energi terbarukan, mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan ketahanan energi nasional. Meskipun masih ada tantangan dalam mengadopsi energi terbarukan, perubahan ini membawa peluang jangka panjang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan. Hal-hal seperti itulah yang menjadikan mengapa saya masih ingin menjadi seorang expert di bidang energi fosil, karena dengan mengembangkan energi existing saat ini sembari mengembangkan energi EBT yang akan diimplementasikan di Indonesia dapat meningkatkan tidak hanya dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Keputusan saya untuk terus mengembangkan energi fosil merupakan suatu langkah yang strategis yang berfokus pada keseimbangan antara kebutuhan energi yang mendesak, pemanfaatan sumber daya alam yang ada dan melimpah, dan persiapan menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan di masa depan. Baik, selanjutnya adalah konsep berpikir sistem. Menurut saya, berpikir sistem adalah cara pandang yang memandang dunia sebagai suatu kesatuan yang terhubung, di mana segala sesuatu saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Pertama, mari kita pikirkan sistem sebagai kumpulan elemen yang saling terhubung. Dalam sistem, perubahan di suatu bagian dapat menciptakan efek domino yang mempengaruhi keseluruhan sistem tersebut. Berpikir sistem ini membuat kita tidak hanya melihat suatu komponen per komponen atau secara individual, tetapi juga bagaimana interaksi di antara mereka membentuk suatu pola, suatu tren atau perilaku sistem secara keseluruhan. Dalam praktiknya, berpikir sistem memungkinkan kita untuk merancang suatu solusi yang lebih efektif terhadap masalah yang lebih kompleks. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang penyebab, akar, dan efek berantai dalam suatu sistem, atau dengan istilah kausalitas. Dalam dunia ini yang terus berubah secara terus-menerus, berpikir secara sistemik menjadi keterampilan yang sangat bernilai. Ini membantu kita menghadapi berbagai macam tantangan yang kompleks dengan pendekatan holistik atau melihat gambaran besar sambil tetap memahami setiap bagian penting. Kemudian organismik, yaitu melibatkan seluruh elemen-elemen sistem yang ada, dan juga sintetik. Saya rasa dengan berpikir sistem, kita dapat membentuk suatu masa depan yang lebih berkelanjutan, inovatif, dan penuh pemahaman terhadap hubungan kompleks di sekitar kita atau lingkungan kita. Berikutnya adalah konsep dan implementasi pengembangan network untuk pengembangan diri dan institusi. Pengembangan jaringan atau networking telah menjadi salah satu aspek yang krusial dalam membangun dan meningkatkan diri secara pribadi dan suatu institusi atau organisasi. Konsep pengembangan jaringan atau networking ini melibatkan pembentukan dan pemeliharaan hubungan dengan individu ke individu, individu ke organisasi, maupun organisasi ke organisasi lainnya, dengan tujuan untuk saling mendukung dan memperkaya pengalaman serta pengetahuan yang ada. Melalui networking ini, seseorang atau suatu organisasi dapat mengakses suatu peluang, sumber daya, serta wawasan yang mungkin tidak terjangkau tanpa adanya koneksi yang kuat. Lalu dalam konteks pengembangan diri, pembentukan jaringan bisa melibatkan suatu partisipasi dalam acara, baik itu profesional, pertemuan industri, atau sebuah forum dari suatu komunitas baik online ataupun offline yang berfokus pada bidang keahlian tertentu saja. Menghubungkan diri dengan individu yang memiliki pengalaman dan keahlian yang lebih kaya, yang berbeda, dapat memberikan suatu pandangan baru atau suatu perspektif baru, membuka pintu
kolaborasi di masa yang akan datang, serta memungkinkan pertukaran ide yang bermanfaat. Penting juga untuk kita pahami bahwa konsep pengembangan jaringan ini atau networking ini tidak hanya berlaku pada tingkat personal atau individual, tetapi juga di tingkat institusional, di mana institusi, baik itu perusahaan ataupun suatu organisasi nirlaba, dapat meningkatkan kapabilitas dan dampaknya melalui koneksi dengan mitra industri, lembaga pendidikan, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan serupa. Kolaborasi ini saya yakini dapat menghasilkan suatu inovasi, proyek bersama, serta memperluas jangkauan dan pengaruh institusi kepada masyarakat luas. Selanjutnya untuk implementasi, di mana implementasi pengembangan networking ini memerlukan suatu komitmen bersama dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam suatu kegiatan kolaboratif. Ini bisa termasuk berpartisipasi dalam konferensi regional, nasional, ataupun internasional, seminar, ataupun suatu forum diskusi, serta memanfaatkan platform-platform yang ada di media sosial saat ini untuk berbagi pengetahuan dan membangun koneksi kepada orang-orang lain. Lalu dengan adanya suatu mentor atau role model dalam networking juga dapat memberikan panduan praktis dan berharga dalam pengembangan pribadi dan institusional. Dengan demikian, pembangunan networking bukan hanya tentang membangun hubungan dan relasi, tetapi juga tentang memperkaya diri ataupun suatu organisasi melalui pertukaran ide, pengalaman, dan peluang bersama. Dengan menerapkan konsep ini dapat menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan sukses dalam dunia yang terus berkembang. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mampir ke channel saya. Dalam perjalanan singkat ini, saya berharap dapat merasakan sedikit dari esensi dan nilai-nilai yang saya bawa. Setiap percakapan, setiap tantangan, dan setiap momen dalam hidup saya membentuk suatu kanvas yang memberikan gambaran tentang siapa diri saya. Seperti halnya kita, hidup ini adalah kisah yang terus berjalan. Bersama kita berbagi cerita, berbagi tawa, dan mungkin beberapa lika-liku dalam kehidupan. Dalam setiap langkah tersebut, saya berkomitmen untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan.